Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bakti Pratama dan teman saya Dinda Marinda Putri akan menjelaskan mengenai standarisasi bahan obat alam seperti parameter dan apa fungsi dan tujuan dari standarisasi ini, dan yang akan dikupas tuntas di dalam video ini. Baik, yang pertama, mungkin teman-teman berpikir, apa sih yang dimaksud oleh standarisasi seperti pada judul tadi? Nah, jadi standarisasi merupakan rangkaian proses yang melibatkan berbagai metode analisis kimiawi berdasarkan data farmakologis, melibatkan analisis fisik dan mikrobiologi, berdasarkan kriteria umum, keamanan atau toksikologi terhadap suatu ekstrak alam. Nah, jadi dengan kata lain, standarisasi merupakan proses guna untuk menyatakan kriteria umum keamanan dari suatu ekstrak berdasarkan data kimiawi serta data fisika. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara kedua yang memiliki luas hutan terbesar di dunia serta memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Nah, oleh karena itu, maka Indonesia memiliki berbagai macam tanaman yang memiliki peranan penting dalam bidang kesehatan. Nah, untuk itulah maka perlu dilakukan upaya penetapan standar mutu dan keamanan ekstrak tanaman obat. Nah, berdasarkan pola hidup ataupun pola pikir dari masyarakat Indonesia, maka banyak dari masyarakat Indonesia menggunakan tanaman sebagai obat tradisional. Nah, untuk itulah wajib mengetahui bagaimana efek farmakologis dan efek dari penggunaan dari bahan-bahan ekstrak tersebut. Standarisasi bahan obat ini juga akan menentukan komposisi apa sajakah yang terdapat pada bahan obat alam yang akan digunakan sebagai bahan baku obat herbal nantinya. Selain itu, jika bahan obat memiliki kandungan racun, jika dikonsumsi berlebih, maka standarisasi ini juga dapat memberikan informasi untuk menentukan batasan bahan obat yang digunakan. Nah, dalam standarisasi bahan obat, terdapat aspek-aspek atau parameter-parameter yang perlu kita perhatikan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, aspek apa sajakah yang terdapat pada standarisasi bahan obat? Nah, yang pertama ada aspek parameter spesifik, kemudian ada aspek parameter non-spesifik. Kemudian apa sih beda antara parameter spesifik dan parameter non-spesifik? Nah, jadi untuk aspek parameter spesifik itu berfokus pada senyawa atau golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas farmakologis. Analisis kimia yang dilibatkan ditujukan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap senyawa aktif. Sedangkan untuk aspek parameter non-spesifiknya, yakni berfokus pada aspek kimia, mikrobiologis, dan fisik yang akan mempengaruhi keamanan konsumen dan stabilitas, misal kadar logam berat, aflatoksin, kadar air, dan lain-lain. Setelah teman-teman mengetahui bahwa dalam standarisasi memiliki dua parameter, nah yang pertama parameter spesifik, di mana parameter spesifik ini terbagi lagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ada identitas, kemudian organoleptik, yang ketiga ada kandungan kimia, dan yang terakhir ada senyawa terlarut dalam pelarut tertentu. Nah, untuk bagian pertama yaitu identitas meliputi deskripsi tata nama, bagian tumbuhan yang digunakan, dan senyawa identitas. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tanaman ataupun ekstrak harus namanya kita ketahui terlebih dahulu berasal dari kingdom mana hingga spesies mana, karena banyaknya keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu bagian tumbuhan yang digunakan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tiap-tiap bagian tumbuhan pasti memiliki manfaat dan memiliki kandungan tertentu pada masing-masing bagiannya, dari ujung akar hingga buah dan bunganya, dan senyawa identitas dari masing-masing tanaman. Kemudian untuk organoleptik meliputi penggunaan panca indera untuk mendeskripsikan bentuk, warna,
bau, dan rasa dari tanaman ataupun ekstrak yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian yang ketiga, yaitu kandungan kimia. Nah, kandungan kimia ini untuk memberikan gambaran awal jumlah senyawa yang terkandung di dalam tanaman tersebut. Serta yang terakhir yaitu senyawa terlarut dalam pelarut tertentu untuk mengetahui jumlah kandungan yang larut dalam pelarut tertentu, misalnya pada etanol ataupun kloroform. Parameter non-spesifik yang pertama yaitu kadar air dan sudut pengeringan, di mana parameter ini dapat dilakukan dengan metode titrasi, destilasi, dan gravimetri dengan prinsip pengukuran kandungan air yang berada di dalam bahan yang bertujuan memberikan batasan minimal atau rentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Sedangkan parameter sudut pengeringan, prinsipnya yaitu pengukuran sisa zat setelah pengeringan pada temperatur 105 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai berat konstan yang dinyatakan dalam nilai prosen. Tujuannya yaitu memberikan batasan maksimal tentang besarnya senyawa yang hilang pada proses pengeringan. Parameter sisa pelarut dengan prinsip menentukan kandungan sisa pelarut tertentu yang memang ditambahkan yang secara umum dengan kromatografi gas. Tujuannya memberikan jaminan bahwa selama proses tidak meninggalkan sisa pelarut yang memang seharusnya tidak boleh ada. Parameter residu pestisida, prinsipnya yaitu menentukan sisa kandungan pestisida yang mungkin saja pernah ditambahkan atau mengkontaminasi pada bahan simplisia pembuatan ekstrak dengan tujuan memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung pestisida melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Metode yang dapat digunakan yaitu KLT dan kromatografi gas cair. Selanjutnya yaitu parameter cemaran logam berat, yaitu menentukan kandungan logam berat secara spektrofotometri serapan atom atau SSA dengan tujuan memberikan jaminan bahwa simplisia atau ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Dan yang terakhir, parameter cemaran mikroba dengan prinsip menentukan adanya mikroba yang patogen secara analisis mikrobiologis dengan tujuan memberikan jaminan bahwa ekstrak tidak mengandung mikroba patogen dan tidak mengandung mikroba non-patogen melebihi batas yang ditetapkan karena berpengaruh terhadap kestabilan ekstrak dan berbahaya atau toksik bagi kesehatan. Metode yang dapat digunakan yaitu ALT dan uji nilai duga terdekat MPN coliform. Manfaat dari standarisasi bahan baku alam dan produk bahan alam. Yang pertama yaitu standarisasi menjamin keseragaman khasiat atau efikasi, di mana mayoritas penggunaan bahan obat berbasis bahan alam di Indonesia masih bersifat tidak terukur, baik kepastian tanaman, takaran, cara penyimpanan, sehingga tidak menjamin konsistensi khasiat. Untuk inilah dilakukannya standarisasi. Dan dengan dilakukannya standarisasi untuk menjaga konsistensi dan keseragaman khasiat dari obat produk bahan alam. Standarisasi melibatkan pemastian kadar senyawa aktif farmakologis melalui analisis kuantitatif metabolit sekunder yang akan menjamin keseragaman khasiat. Manfaat yang kedua, standarisasi menjamin aspek keamanan dan stabilitas ekstrak dan sediaan produk bahan alam. Yang ketiga, standarisasi meningkatkan nilai ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, pentingnya standarisasi untuk uji klinis sediaan fitofarmaka. Selanjutnya, contoh tanaman dengan senyawa markernya. Yang pertama, pipernicum atau lada dengan kandungan utama yang terdapat di dalamnya yaitu piperin. Yang kedua, piper betel atau daun sirih, di mana terdapat kandungan utama yang berada di dalamnya yaitu minyak atsiri. Yang ketiga, Zingiber officinale atau jahe dengan kandungan utama yang terdapat di dalamnya yaitu gingerol. Dan yang keempat yang terakhir, kurkuma longa atau kunyit
dengan kandungan utama yang terdapat di dalamnya yaitu kurkumin. Dengan mengetahui senyawa marker yang terdapat di dalam tanaman, dapat dengan mudah mengetahui efek farmakologi dari tanaman tersebut, dan itu merupakan hal yang sangat penting pada saat standarisasi bahan obat alam sebelum digunakan atau dijadikan bahan baku dalam pembuatan obat atau sediaan farmasi lainnya. Dan pada presentasi kali ini kami memberikan satu contoh jurnal dengan judul Standarisasi Ekstrak Etil Asetat Kayu Senrego atau dengan nama latin Lunacia amara blanco yang diterbitkan pada tahun 2013. Selanjutnya bisa dilihat bahan dan metode dalam jurnal tersebut serta hasil dari penentuan parameter spesifik dan non-spesifik pada jurnal Standarisasi Ekstrak Etil Asetat Kayu Senrego. Demikianlah penjelasan standarisasi bahan obat alam yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.